Oke, sudah terdengar suara saya? Kelihatan Sudah, PPT-nya, Mbak sudah. Bale? Ya, Bu, Lihat ini sudah. tinggal di slideshow saja. Dia lebih besar. Terima kasih. Saya butuh waktu sedikit saja supaya nanti yang lain kebagian gitu ya, Mbak Bale ya. Nah, saya akan menyampaikan sedikit tentang sistem penyelenggaraan pembimbingan praktik PKM secara online atau istilah yang kami gunakan itu Praton PKM. Jadi pembimbingannya itu yang secara online, pembimbingan praktek secara online. Tapi praktikumnya praktikum real biasa di kelas mahasiswa mengajar begitu ya. Supaya nggak salah maksud kok. Dikira PKM-nya online, bukan. PKM-nya beneran, praktek beneran. Yang online tuh pembimbingannya begitu ya. Nah, tujuan kali ini adalah menyamakan persepsi tentang poin-poin penting dalam pembimbingan PKM, gitu ya. Nah, adapun tujuan dari mata kuliah PKM supaya adik-adik itu yang mestinya sudah membuka laman e-learning gitu ya untuk mata kuliah PKM, tujuannya adalah untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran bidang studi masing-masing berdasarkan landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau memang mahasiswa program studi bidang fisika, ya nanti bidang studinya fisika atau IPA, kimia juga sesuai dengan bidang studi kimia, matematik dan biologi seperti itu ya. Nah, bidang studi yang di PGSD itu nanti kadang ada yang nanya, kalau ngajarnya di SD boleh nggak? Nggak boleh. Ini untuk program studi PGSM yaitu ngajar di sekolah menengah pertama ataupun atas menengah uh, SLTP ataupun SLTA. Nah, secara rinci apa sih merancang dan melaksanakan pembelajaran? Yaitu mulai dari mempersiapkan pembelajaran, termasuk mempersiapkan media gitu ya, terus menyusun RPP-nya atau persiapan mengajar atau mungkin modul ajar begitu ya istilah sekarang. Kemudian dari modul ajar tersebut atau di RPP dipraktekkan atau dilaksanakan pembelajarannya di kelas secara efektif dengan menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, ini yang penting, menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar. Kemudian ketika mengajar adik-adik, Bapak Ibu guru ini diminta untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukannya. Ada formnya di situ tinggal diisikan. Dari kelemahan kelebihan tersebut, adik-adik diminta memperbaiki tindak penyelenggaraan pembelajaran berikutnya dengan memperhatikan refleksi. Kalau udah lebih ya lebihnya ditingkatkan. Kalau yang kurangnya di pembelajaran berikutnya diperbaiki harus bagaimana gitu ya. Yang kekurangan tersebut. Nah, ini dilaksanakan sampai 8 kali, yaitu 8 RPP dan 8 praktek. Jadi istilahnya melakukan praktek pembelajaran berlapis berulang. Nah, untuk melakukan refleksi ini dibantu oleh teman sejawat senior untuk mengamati pembelajaran dan membantu mengidentifikasi kelebihan kelemahannya. Formatnya juga sudah ada. Nah, nanti setelah selesai untuk 8 praktek pembelajaran, adik-adik diminta untuk menyusun laporannya. Di mana dalam laporan itu ada RPP-nya, ada eh, video pelaksanaan pembelajarannya, ada lembar pengamatan pembelajaran, ada refleksi pembelajaran. Terus juga ditambah juga setelah 8 selesai, 8 praktek tersebut, ujian PKM. Nah, ujian PKM itu juga nanti diunggah di bagian unggah ujian. Dan di laporan PKM pun juga di linknya disertakan. Jadi itu lengkap lah gitu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, oke. Kemudian untuk mengetahui seperti apa sih pembimbingannya, tentunya adik-adik harus tahu skema layanan yang digunakan dalam mata kuliah PKM, yaitu melalui praktek pembimbingan secara online,
atau melalui e-learning gitu ya. Kalau zaman dulu itu melalui pembimbingan tatap muka gitu ya. Nah, sekarang melalui e-learning gitu ya pembimbingannya. Melalui apa? Online learning, di situ di dalamnya ada e-learning dan to web gitu ya. Nah, mahasiswa yang dibimbingnya itu satu supervisor satu atau tutor atau pembimbing eh, dengan 15 mahasiswa. Beda dengan mata kuliah konseptual. Hal ini supaya mahasiswa dapat terbimbing dengan intensif gitulah ya, sehingga dapat selesai menyelesaikan mata kuliah praktek pembelajaran PKM ini. Kemudian tadi pembimbingannya secara asinkronus melalui e-learning 8 sesi sama dengan mata kuliah biasa. Di e-learning itu isinya ada materinya, ada tugas, ada tempat unggah tugas dan ada tempat diskusi dengan tutornya, dengan sesama mahasiswa. Walaupun di diskusinya itu tidak berkontribusi terhadap penilaian, tapi tempat untuk berdiskusi saja di forum diskusinya di situ. Ada misalnya ada permasalahan apa, minta dipecahkan bareng-bareng di situ ya. Kemudian sinkronusnya yaitu melalui two web sebanyak 4 kali pada sesi 1, sesi 3, 6, 7. Sesi 1 udah berlangsung ya. Nanti kalau mungkin yang ada beberapa ketinggalan ya minta rekamannya. Ini juga nanti juga bisa rekaman ini nanti dipelajari untuk yang mungkin tidak hadir gitu ya, didengarkan kembali. Juga rekaman kemarin hari Senin lalu juga ada tentang tutorial radio tentang tugas-tugas penyelesaian tugas-tugas untuk mata kuliah PKM juga ada di YouTube gitu ya. Kemudian ketika adik-adik itu melaksanakan eh, mata kuliah PKM ada pembimbing yaitu selain pembimbing supervisor satu atau tutor atau instruktur, ada pembimbing supervisor 2 atau teman sejawat senior. Eh, Teman sejawat senior ini ditentukan atau dipilih oleh mahasiswa dengan kriteria tertentu. Nanti kriterianya akan disampaikan. Nah, biodatanya harus diunggah ke e-learning UTACID. Paling lambat sesi keempat. Hal ini untuk dicek oleh prodi. Benarkah mahasiswa prodi tersebut sudah ada pembimbingnya, siapa pembimbingnya gitu loh. Nanti juga untuk keperluan akreditasi akan ditanyakan pembimbing eh, satu dan pembimbing 2 dari mata kuliah PKM. Nah, data pembimbing tersebut juga nanti akan dilaporkan ke UT daerah gitu ya. Nah, tugas mahasiswa. Tugas mahasiswa itu kita kelompokkan ya, misalnya kelompok P1 adalah menyusun 8 RPP dan mempraktekannya secara berlapis berulang. Dari sesi 1 sampai sesi 7. Bobotnya 30%. Anggap ini sebagai latihannya gitu ya. Latihan pemantapan mengajar. Kemudian ada kelompok P2, yaitu ujian praktek PKM, menyusun 2 RPP dan mempraktekannya. Bobotnya 40%. Kemudian juga ada P3, yaitu penilaian laporan PKM, bobotnya 30%, gitu ya. Nah, kalau P1, P2, P3 ada nilainya yang tidak ada, apakah nilai akhir keluar? Kalau semester ini berdasarkan kesepakatan tetap akan keluar, walaupun nilainya kecil, gitu ya. Coba kalau misalnya adik-adik misalnya nggak mengunggah laporan PKM, kan nilainya hanya maksimal 70%. Ya kalau nilainya 100 semua 70% gitu ya. Kalau nilainya nggak 100 semua, kurang dari 60 gitu ya, kurang dari 60%, nggak tidak lulus gitu ya. Kenapa tidak lulus? Karena ada kriteria untuk lulus minimal nilainya B gitu ya. B itu skornya berapa? Akan dibahas selanjutnya. Itu ya. Jadi usahakan adik-adik tetap mengerjakan P1, P2, P3. Unggahlah pada tempat yang telah disediakan. Jangan semua diunggah di laporan PKM. Di situ memang ada berkas ujiannya juga, ada berkas tugas-tugas P1 juga. Tapi
Kalau di P2 atau P1 tidak ada tugasnya, kan tidak mungkin tutor mau memberi skor atau memberi nilai. Seperti itu. Nah, kemudian terkait ujian PKM. Ujiannya untuk 2 RPP dilaksanakan, terus direkam videonya, pelaksanaan pembelajarannya, linknya nanti diunggah di tempat ujian PKM, RPP dan pelaksanaan ujian di situ. Dan ada uraian yang harus diisi tentang ujian PKM, keterampilan-keterampilan apa saja yang diterapkan, di ujian pertama, yang kedua, terus kesan-kesannya dan seterusnya. Ada di formatnya, sudah ditulis gitu ya. Nah, siapa yang menguji? Yang menguji adalah, sebentar ya, kelewat. Maaf, tadi ini ya, yang menguji. Kalau penguji satu adalah tutornya atau supervisor satu berdasarkan 2 RPP dan video pelaksanaan ujian yang diunggah di laman e-learning. Kalau penguji dua adalah teman sejawat seniornya menguji ketika adik-adik praktek di kelas real, langsung diamati, langsung dinilai oleh teman sejawat senior. Kemudian hasil penilaian uh, ujian oleh teman sejawat senior diberikan ke mahasiswa setelah ada tanda tangan kepala sekolah, ada stempel, diberikan ke mahasiswa, jangan dicoret-coret, jangan diubah-ubah, untuk diunggah ke laman e-learning, gitu ya. Maaf ini ralat, tidak usah di sisi ke Kaprodi, langsung ke e-learning saja. Karena Kaprodi bisa uh, membuka berkas di e-learning gitu ya. Nah, kemudian siapa saja yang mengambil mata kuliah PKM? Mata kuliah PKM ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa di program studi kependidikan FKIP, kecuali program studi Tekpen. Jadi mahasiswa program studi matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Pancasila, PEKO, agama Islam, PGSD, PG PAUD, itu wajib mengambil mata kuliah PKM. Gitu ya. Panduannya itu sama satu, yang untuk PGSM ya, yang nih Remat, Fisika, Bio ini panduannya masih menggunakan mata kuliah lama, kode lama, yaitu IDIK 4304. Walaupun di situ ada beberapa perubahan, tapi ikuti detailnya ada di e-learning tugas-tugasnya, begitu ya. Itu aja, anggap panduannya sebagai referensi. Di situ ada keterampilan dasar mengajar, segala itu ada, silahkan dibaca. Tapi detail tugas-tugasnya ikutin yang di e-learning gitu. Nah, udah ya tadi berdasarkan buku IDIK 4304. Terus fungsi e-learning tadi ya, e-learning itu sama dengan kayak fungsinya dengan tutor mata kuliah konseptual. Di e-learning tuh mahasiswa dan tutor di enroll, ada sapaan, ada materi PKM, ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa, ada format yang digunakan, ada forum diskusi, ada instruksi tugas, tempat unggah tugas, entry nilai sesi 1 sampai 8 semua ada di situ, itu ya. Juga link untuk to web juga disematkan di e-learning, begitu ya. Nah, kemudian yang membimbing adik-adik itu ada supervisor satu atau istilahnya pembimbing atau tutor gitu ya. Anda itu membimbing di kelas sinkronus dan asinkronus. Kemudian supervisor 2 atau teman sejawat senior, yaitu pembimbing praktek mahasiswa di kelas mengajar. Rasio pembimbingan 1:15. Setiap mahasiswa selalu dibimbing oleh tutornya atau supervisor 1 dan supervisor 2 atau teman sejawat senior. Pembimbingan di e-learning itu atau to web itu dilakukan secara berkelompok mata kuliah yang sama. Yang to webnya 4 sesi atau to web atau sinkronus, yang asinkronusnya 8 sesi. Itu ya. Nah, kriteria mungkin ada mungkin kalau kriteria tutor ya,
itu pasti kami sudah ada kriteria di sini, yaitu S2 diutamakan S3 pendidikan yang relevan dengan mahasiswa yang dibimbing. Jadi kalau mahasiswa fisika berarti latar belakang tutornya harus ada latar belakang pendidikan fisikanya. Kemudian berpengalaman mengajar minimal 2 tahun. Tugasnya dia mengikuti orientasi, membaca panduan PKM, membimbing sinkronus dan asinkronus, membuat link to web, juga memberi feedback, menilai RPP dan video pelaksanaan pembelajaran, menilai hasil ujian, menggabungkan hasil ujian dari teman sejawat senior dan hasil ujian yang dia nilainya sendiri dan memberi feedback serta menilai laporan PKM. Kemudian teman sejawat senior nih yang adik-adik harus memilih sendiri, yaitu kriterianya harus guru senior yang relevan atau serumpun. Misalnya di situ fisika nggak ada guru fisika, ya yang cari yang serumpun. Misalnya guru matematika boleh. Diutamakan sudah memperoleh sertifikat pendidik, diutamakan nih ya. Kalau belum belum ada yang memperoleh sertifikat pendidik ya tidak apa gitu ya. Tapi harus lebih senior lah, diusahakan begitu. Diutamakan berlatar belakang S2 kependidikan yang relevan dengan mahasiswa yang dibimbingnya. Tugasnya yaitu membimbing, mendiskusikan, memberi masukan kepada mahasiswa dalam menyusun RPP, dalam melaksanakan praktek pembelajaran di kelas masing-masing, menggunakan format lembar pengamatan pembelajaran, kemudian mendiskusikan hasilnya. Selanjutnya lembar pengamatan pembelajaran diserahkan ke mahasiswa untuk diunggah setelah digabungkan dengan tugas-tugas yang lain. Kemudian juga setiap mahasiswa melaksanakan pembimbingan dengan teman sejawat senior diisikan di lembar jurnal pembimbingan dan diparaf. Kemudian juga teman sejawat senior menguji praktek PKM mahasiswa dengan menggunakan APKG 1 dan APKG 2. Kemudian diketahui kepala sekolah, distempel, dan diberikan ke mahasiswa hasil ujiannya untuk diunggah. Nah, hanya mengulang lagi yang menjadi penguji PKM, tadi udah disinggung-singgung, ada penguji 1, penguji 2. Penguji satunya adalah tutornya, penguji 2 teman sejawat senior. Nah, tugasnya tentunya penguji ya harus mempelajari APKG sebagai alat penilaian kinerja guru, yaitu APKG 1 dan APKG 2 PKM, menilai 2 RPP, menilai 2 proses pembelajaran, dan khusus untuk teman senior menyerahkan hasil penilaian ke tutor melalui mahasiswa. Kemudian tutor menggabungkan 2 nilai ujian PKM dari 2 penguji dan mengentrikannya di laman e-learning. Tempat ujian di sekolah tempat mahasiswa mengajar. Kalau mahasiswa saat ini sedang tidak punya sekolah mengajar, tidak punya kelas, dulunya punya, tapi sekarang lagi nggak punya, pinjem sekolah. Kalau perlu surat pengantar, bisa mengisi link untuk meminta surat pengantar dari dekan FKIP. Nah, kemudian tadi tentang pembimbingannya, yaitu ada 8 sesi, di mana sesi 1 adalah tugas praktek untuk menerapkan keterampilan bertanya, 1A, 1B-nya keterampilan memberi penguatan. Kemudian dari menerapkan itu mulai dari membuat RPP-nya, mempraktekannya, terus mengisi lembar pengamatannya, dan menyusun hasil refleksi. Nah, itu semua secara berlapis berulang dengan menekankan pada keterampilan-keterampilan yang lain. Walaupun keterampilannya itu tidak hanya satu-satu saja. Walau menerapkan keterampilan bertanya, pasti keterampilan-keterampilan yang lain akan muncul, akan mengikutinya. Misalnya keterampilan memberi penguatan, ya tidak apa-apa. Cuma saat yang di 1A itu fokusnya ke keterampilan bertanya, walaupun ada keterampilan yang lain. Kemudian sesi 2, menerapkan keterampilan mengadakan variasi. Sesi 3, keterampilan menjelaskan. Sesi 4, keterampilan membuka menutup pelajaran. Sesi 5, keterampilan membimbing diskusi. Sesi 6, keterampilan mengelola kelas. Sesi 7, keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Sesi 8, ujian PKM itu 8A. 8B,
unggah laporan PKM. Nah, seperti itu. Nah, untuk supaya ini tugas-tugas terselesaikan dengan baik, selain mempelajari semua yang di e-learning, ada tuh webnya, ada bimbingan melalui tuh web, yaitu pada sesi 1, sesi 3, sesi 6, dan sesi 7. Gitu. Nah, ini tadi yang RPP-nya di praktek pembelajaran dilakukan berlapis berulang, dari menyusun RPP, mendiskusikan dan merevisinya, kemudian RPP-nya dilaksanakan di kelas mengajar, kemudian dari pelaksanaan itu ada refleksi dan didiskusikan pelaksanaan praktek mengajarnya dengan teman sejawat senior. Nah, kemudian nyusun RPP yang berikutnya, terus diskusi revisi dan dilaksanakan serta refleksi secara berulang. Gitu ya, sampai 8 kali, kemudian barulah ujian praktek mengajar, praktek PKN. Gitu ya. Nah, kemudian bobot dari mata kuliah PKM ini bagaimana? Karena sesi 1 itu adalah praktek 1A 1B, itu sesi 1 sampai 7 itu kan bobotnya 30%. Dari 30% itu dibagi 8, ketemunya 3,75. Karena sesi 1 membuat RPP 1A 1B dan mempraktekannya, jadi bobotnya itu 2 kali lipatnya, 7,5 itu yang sesi 1. Ini pembulatan ya, mungkin pembulatannya kurang tepat gitu. Kemudian sesi 2, 3,75 dan seterusnya sampai sesi 7. Nah, sesi 8-nya 40%, 8A ini untuk ujian. Terus yang 8B nilai laporannya 30%. Totalnya 100 gitu ya. Nah, kemudian tadi kan sudah disampaikan untuk lulus nilai PKM minimal B. B itu berapa skornya ya? Nah, seperti ini. Ini sesuai peraturan rektor bahwa nilai B itu antara kalau untuk mata kuliah mudah, dianggap mudah ya, 70 sampai 75. Kalau mata kuliahnya sedang, 65 sampai 70. Sukar 60 sampai 67. Nah, tiap program studi itu menentukan tingkat kesukaran. PKM itu tidak sama. Jadi anggap aja ini adalah kita ambil tengah ya, misalnya ya, mata kuliah sedang gitu ya. Yaitu mm, untuk lulus minimal 70 kalau B ya. 65 sampai 70 gitu. Jadi Bapak Ibu kalau nilainya kurang dari 65 itu tidak lulus mata kuliah PK. Kalau tidak lulus, ngulang. Nilainya, bayarnya mahal. Nah, kemarin-kemarin kalau registrasi pertama untuk mata kuliah PKM kan, kalau di Prodi Fisika itu 55 kali 4 SKS. Jadi 220. Tapi ketika mengulang mata kuliah PKM, bayarnya 700.000 per mata kuliah. Itu ya. Jadi usahakan jangan sampai mengulang. Nah, itu format-formatnya di mata kuliah PKM itu banyak sekali yang digunakan. Format kesediaan sebagai teman sejawat senior, format rekomendasi kepala sekolah untuk teman sejawat senior, ini yang harus sudah diusahakan diisi. Nanti jurnal pembimbingan dengan teman sejawat senior itu digabungkan di laporan akhir PKM. Format lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran, lembar refleksi APKG 1, APKG 2 yang nantinya yang udah terisi, format laporan PKM, terus format penilaian praktek pembelajaran, format penilaian laporan dan seterusnya. Jadi format-format ini untuk memudahkan adik-adik melaksanakan tugas-tugas mata kuliah PKM. Nah, saya sudah menyediakan format-formatnya. Nanti kalau adik-adik perlu, boleh saya share. Semua dari tugas 1 sampai 8. Saya 1 sampai 8 sudah saya sediakan. Sampai dari laporan-laporannya. Itu saja Mbak Vale. Kalau nanti mau diskusi, ya monggo. Tapi saya mau sambil jalan nanti ya Mbak ke Wisma. Saya sampaikan nih, berdasarkan pengalaman-pengalaman semester sebelumnya,
tingkat kelulusan mata kuliah PKM memang tidak menggembirakan gitu ya. Eh, ada banyak mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah PKM bukan karena tidak sulit mata kuliah ini ya, bukan. Tapi mahasiswanya memang tidak mengerjakan gitu loh Mbak Vale. Registrasi registrasi, tapi tidak mengerjakan tugas 1 sampai 7, ujian juga tidak, laporan juga tidak. Atau ada yang sesi 1 sampai 7 ada yang mengerjakan bolong-bolong, tapi tidak ada ujiannya. Atau malah tidak ada laporannya gitu loh Mbak Vale. Itu salah satunya gitu. Jadi akhirnya nilainya tidak mencukupi untuk lulus. Nah, seperti itu. Tolong mulai semester ini jangan sampai hal itu terulang. Begitu ya. Ya, Dek. Itu aja Mbak Vale dari saya. Nanti Ya, saya sambil jalan kalau jawab ya.